Salam kerahiman. Hari ini tanggal 7 September kita lanjut ya, bahas dari 603B. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 603B. Dengan kasih yang tak terselami, Allah memeluk jiwa yang melaksanakan kehendak-Nya. Aku memahami betapa besarnya kasih Allah kepada kita, betapa sederhananya Ia meskipun tak terselami, dan betapa mudahnya kita menyatukan diri dengan Dia meskipun keagungannya begitu besar. Tidak dengan seorang pun aku dapat menyatukan diri dengan begitu leluasa dan begitu mudah, seperti aku menyatukan diri dengan Allah. Bahkan seorang ibu dan anaknya yang sungguh Ia kasihi tidak dapat saling memahami sama seperti Allah dan aku. Ketika aku berada dalam persekutuan dengan Allah, aku melihat dua sosok pribadi tertentu. Aku tahu situasi batin mereka. Mereka berada dalam situasi yang memprihatinkan. Tetapi aku percaya bahwa mereka pun akan memuliakan kerahiman Allah. Dengan kasih yang tak terselami, Allah memeluk jiwa yang melaksanakan kehendak-Nya. Kemarin dikatakan dengan kasih yang istimewa. Sekarang dipertegas lagi dengan kasih yang tak terselami, Allah memeluk jiwa yang melaksanakan kehendak-Nya. Jadi kalau kita melaksanakan kehendak Tuhan, kita nggak usah takut, kita nggak usah merasa sendirian, karena di sini dikatakan Tuhan memeluk jiwa yang melaksanakan kehendak-Nya. Kasih yang tak terselami, kasih yang nggak bisa dibayangkan, kasih yang di luar jangkauan daripada apa yang kita pikirkan atau kita harapkan. Sharing ya, contoh. Beberapa hari yang lalu saya biasa bikin bahan catatan di kertas, potongan-potongan kertas seperti ini. Karena buatnya pindah-pindah, kadang di ruang makan, kadang di ruang TV, ya pindah-pindah ya. Akhirnya saya kehilangan kertas ini dalam beberapa hari. Kemudian waktu saya mau rekam, waduh kertasnya di mana ya? Nyari nggak ketemu. Ya sudah, sehari nggak ketemu, besoknya ada inisiatif ingin beres-beres ya. Saya beres-beres barang, kebetulan di rumah lagi nggak ada pembantu. Jadi punya inisiatif lah, beres-beres barang. Beresin barang sampai ke meja ya, meja tulis di bawah. Saya jarang pakai meja tulis itu. Saya lihat ada tumpukan kertas. Oh, tumpukan kertas banyak nih ya. Jadi saya bisa pakai lagi buat menulis untuk hari-hari berikutnya. Saya ambil aja. Saya bawa ke atas. Tiba-tiba waktu saya periksa, ternyata di tumpukan kertas itu ada bahan yang saya cari. Saya langsung bilang sama Haryanto ya. Saya bilang, aduh Tuhan itu luar biasa baik. Saya cari nggak ketemu, tapi ada dorongan ingin membereskan sesuatu, beres-beres di ruangan, sampai akhirnya saya ke meja itu, padahal saya jarang duduk di meja itu. Tapi ternyata barang itu ada di situ. Padahal saya udah putus asa, saya pikir waduh kalau nggak ketemu ya sudahlah, bikin lagi ya. Tapi luar biasa, dan Haryanto bilang, kalau untuk urusan-urusan rohani seperti itu, Tuhan pasti tolong. Itu yang saya alami. Saya sungguh alami bahwa kasih Tuhan itu nggak bisa terselami, nggak tahu
kok bisa begitu baik ya? Padahal itu kan karena keteledoran saya. Saya yang tidak konsisten bikinnya pindah-pindah. Allah itu luar biasa. Allah itu selalu tahu apa yang kita butuhkan. Dan melalui peristiwa kecil itu, saya sungguh mengalami kasih Allah. Mengalami Allah yang mengasihi saya. Betul, betapa besar kasih Allah kepada kita. Di situ dikatakan ya, betapa sederhananya Dia. Allah itu kan maha kuasa, maha esa, maha agung. Keagungannya luar biasa. Tapi Suster Faustina di sini dikatakan betapa sederhananya Dia. Ya, betapa mudahnya kita menyatukan diri dengan Dia. Kalau kita melaksanakan kehendak-Nya, kita sudah bersatu dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu kan yang maha esa, maha besar, maha kuasa. Sedangkan kita, Papa nggak berdaya, berdosa. Tapi Allah itu sedemikian sederhananya sehingga Dia mau menyatukan diri dengan kita yang Papa yang berdosa, yang tidak berdaya, kalau kita mau melaksanakan kehendak-Nya. Betapa mudahnya kita menyatukan diri dengan Dia meskipun keagungannya begitu besar. Ya, itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Untuk Suster Faustina, kesatuannya dengan Allah itu dia umpamakan begitu eratnya hubungan dia dengan Tuhan, sehati ya, sepikir dibandingkan dengan ibu yang dengan bayinya atau dengan anaknya yang sungguh dia kasihi, itu pun nggak bisa saling memahami seperti Allah dengan aku, kata Suster Faustina. Jadi relasinya itu begitu dekat. Kalau kita melaksanakan kehendak Allah, maka semakin hari semakin kita bersatu dengan Allah, semakin kita bisa tahu, makin kenal, makin tahu apa sih yang Tuhan kehendaki. Persatuannya sungguh erat. Karena Suster Faustina tahu kehendak Allah dan Suster Faustina melaksanakannya. Jadi udah nggak ragu-ragu lagi. Tahu kehendak Allah, laksanakan. Untuk tahu kehendak Allah, ya kita harus bersatu dengan Tuhan. Kita harus melaksanakan kehendak itu, baru kita bisa makin hari makin bersatu dengan Tuhan. Sharingnya Suster Faustina ya. Ketika aku berada dalam persekutuan dengan Allah, aku melihat dua sosok pribadi tertentu. Jadi pada waktu Suster Faustina bersatu dengan Allah, dia diberi kuasa, diberi talenta, diberi kemampuan untuk melihat dua sosok pribadi tertentu. Dan di situ dikatakan, aku tahu situasi batin mereka. Mereka berada dalam situasi yang memprihatinkan. Tapi aku percaya bahwa mereka pun akan memuliakan kerahiman Allah. Jadi kalau kita bersatu dengan Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita menjadi jauh lebih peka. Dia bisa tahu keadaan jiwa, dia tahu jiwa itu keadaannya bagaimana, yaitu sedang sangat memprihatinkan. Tapi di bawahnya dia katakan, aku percaya. Jadi Suster Faustina punya iman, percaya bahwa mereka pun akan memuliakan kerahiman Allah. Apakah percaya? Titik. Kalau menurut saya Suster Faustina percaya, dia juga akan mengalami kerahiman Allah. Yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah dia berdoa, menjadi silih untuk supaya jiwa yang sedang mengalami penderitaan atau mengalami situasi yang memprihatinkan ini bisa sampai ke satu titik merasakan kerahiman Allah. Suster Faustina lihat ada dua pribadi yang sedang punya keadaan situasi yang memprihatinkan. Dia nggak acuh tak acuh, nggak ya sebodoh amat, enggak. Dia percaya dia juga akan mengalami kerahiman Allah. Artinya dia berdoa, dia mohon pada Tuhan supaya dua pribadi ini juga mengalami kerahiman Allah. Jadi Suster Faustina menjadi mediator, menjadi sarana, menjadi alatnya Tuhan untuk supaya dua pribadi ini mengalami kerahiman Allah. Dan Suster Faustina yakin karena memang Tuhan itu Maha Rahim.
Tuhan ingin supaya kerahimannya bisa dialami oleh semua orang. Tuhan butuh kita-kita, para devosan, untuk berdoa supaya mereka-mereka yang belum kenal kerahiman Tuhan juga suatu hari nanti bisa mengalaminya. Dan Suster Faustina yakin bahwa doanya akan dikabulkan Tuhan, sehingga dia percaya suatu hari nanti dua pribadi tersebut akan mengalami kerahiman Tuhan. Sekarang ada PR buat kita semua. Buat saya juga ada satu PR, ya. Saya mengharapkan adanya pertobatan dari seorang bapak. Dia mengalami kasih Tuhan, dia tahu bahwa dia berdosa, tapi dia rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dia bertobat, tapi sepertinya belum menyerap semua kehendak Allah. Jadi masih pilah-pilah. Yang ini saya lakukan. Oke, saya harus baik sama orang lain. Saya harus bisa bantu orang lain yang membutuhkan, ya. Tapi ada hal-hal yang tertentu yang sepertinya masih harus diselesaikan. Kalau baik, contoh baik, Tuhan mau kita baik sama semua orang, ya. Tapi kalau hanya baik tertentu ke A karena dia punya tujuan, punya maksud, punya planning lain, pasti bukan yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan ingin supaya kita berbuat baik tanpa pamrih. Orang itu perlu dibantu, ya dibantu. Bukan kita bantu dia dengan harapan kamu harus memberi sesuatu kepada saya. Saya bantu dia karena saya mengharapkan sesuatu dari dia. Bukan seperti itu, ya. Jadi ini juga menjadi PR buat saya. Dan saya percaya Tuhan akan kabulkan doa saya. Saya hanya perlu waktu untuk terus tekun berdoa, berserah pada Tuhan, menyerahkan seluruh permasalahan ini pada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja. Saya mau ajak Bapak Ibu juga hening sejenak, mengingat-ingat, mungkin kita masing-masing ada PR. Siapa-siapa yang perlu kita doakan supaya sungguh-sungguh dia mengalami kerahiman Tuhan. Kita masuk doa penutup, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih atas segala rahmat dan kasih karunia-Mu. Kami mau serahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kami, baik permasalahan yang sekarang kami ingat maupun yang belum kami ingat. Mampukan kami Tuhan untuk punya hati yang peduli pada orang-orang di sekitar kami, khususnya orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan doa kami, membutuhkan perhatian kami. Kiranya Engkau pakai kami jadi alat-Mu Tuhan, untuk kami semakin rajin, semakin tekun, peka berdoa untuk mereka-mereka yang membutuhkan doa-doa kami, agar mereka semua juga bisa mengalami kerahiman Tuhan, bisa mengalami kerahiman-Mu, bisa melakukan juga selanjutnya perbuatan-perbuatan kerahiman kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami mau persembahkan mereka-mereka yang kami doakan pada saat ini, Tuhan. Biarlah melalui doa-doa kami, mereka boleh memperoleh jamahan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Bersuka cita bergembira.
terjadi.